Halo, selamat malam, Arcel. Oh, Mes. Halo, oke Arcel. Udah makan malam apa belum, Arcel? Udah, ini cuma lagi Udah? makan buah. Oh, lagi makan buah. Buah apa tuh? Pil, Pir. Pir apa? Pir madu, pir. mau tahu pil yang di rumah pokoknya Oh, yang di rumah. Arcel paling suka buah apa? Buah pir sama buah apa lagi? semangka. Semangka. Seger-seger ya, yang berair-air itu ya. Sama dong. Miss juga suka biasanya itu buah naga Coba ya. sama sama ini, sama pir. Karena paling gampang kalau beli ke supermarket paling gampang itu yang ada, nggak Bener. musiman, iya kan? Oke, Arsel ya. Hari ini kita ketemu lagi. Kemarin Arsel hari Minggu kegiatannya apa tuh biasanya kalau pas libur? Sabtu Minggu Enggak, atau setiap hari hari. Minggu aja liburnya? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, berarti hari Senin sampai Jumat ya sekolahnya Ya, Arsel ya. Kalau pas lagi weekend gitu kegiatan Arsel apa tuh? Main sama setiap teman-teman? hari. Jarang sih, rata-rata di rumah doang. Oh, seringnya di rumah doang. Terus biasanya ngegame gitu nggak? Atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman? Main kemana? Atau di rumah Mereka aja? kadang main ke rumah sih. Mm. Oh, mereka suka main ke rumah Arsel. Biasanya kegiatannya apa nih kalau ciwi-ciwi? Apa ya? Nggak tahu deh. Nggak masak-masakan gitu? Ah, masak-masak sih ada sih. Masak-masakan? Iya tuh jawaban dulu Miss waktu remaja gitu ya. Sukanya kalau pada main ke rumah Miss pada suka masak-masakan atau kita jajan bareng kemana, jalan-jalan gitu. Seru ya. Kadang nggak Suka selesai. masak. Asal suka masak-masakan. Hmm. Suka, paling suka biasanya masak apa tuh, Arsel? Cireng. Masak? Cireng. Oh, cireng. Cireng. Cireng apa tuh yang lagi viral tuh di TikTok? Cireng melodi, cireng. Udah pernah Banyak buat banget. belum? Pernah buat? Belum. Belum. Barunya yang kayak biasa-biasa doang. Oh, cireng goreng yang ada isinya gitu atau yang digoreng tanpa isi? Yang nggak ada isinya sih. Oh, yang nggak ada isinya. Berarti yang adonannya tuh lebih ke cenderung cair gitu. Atau Gumpal juga. gumpal Gumpal juga. juga. Oh, oke. Berarti yang tanpa isi tapi dicelup sama saus gitu. Ya, Saus apa? Keju, saus pedas. suka. Suka pempek. Tau kan? Oh, pempek. Iya, iya. Pedas asem itu ya, seger. Iya. Oke deh, Arsel ya. Kapan-kapan boleh sharing resepnya. Kapan-kapan Miss boleh cobain resepnya Arsel. Oke, Arsel, kita berjumpa lagi ya setelah 1 minggu. Kita mau belajar lagi nih, Arsel. Materi hari ini tuh tentang looping sepertinya, ya. Looping. Nah, sebelum itu, Arsel boleh login dulu, ya. Kita siapin username sama passwordnya. Masih ingat, Arsel? Masih. Masih ya? Oke. Coba Miss mau share screen ya. Materinya tentang looping. Nah, Arsel nih, mendengar kata looping nih, menurut Arsel nanti kegunaan looping itu untuk apa? Looping itu apa yang di benak Arsel ketika mendengar kata looping? Biar sesuatu Mm-mm, berulang atau membuat sesuatu berulang-ulang. berulang. Iya, betul banget ya. Oke, kita slideshow dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, masih loading ya. Nah, ini dia. Jadi looping yang dikatakan sama Arcel tadi betul. Jadi kegunaan looping di dalam Python itu bisa kita gunakan untuk melakukan program yang untuk melakukan kegiatan secara berulang-ulang. Contohnya, ketika Arcel ingin menuliskan hello world sebanyak 1.000 kali. Nah, bagaimana bagaimana cara menuliskannya supaya lebih efektif, lebih simpel ya? Nggak perlu print hello world sebanyak 1.000 baris. Nah, supaya lebih simpel,
Arcel bisa menggunakan metode looping. Nah, itu ya, salah satu kegunaan looping. Nah, untuk looping nanti jenisnya ada dua, Arcel. Yang kita akan pelajari nanti ada while loop. Nah, untuk hari ini khusus untuk while loop sepertinya. Oke, masih ingat ya Arcel ya? Kita di sini selalu bermain role play ya. Jadi di sini Arcel bermain roleplay sebagai junior developer. Nah, ada atasan kita namanya Emily. Dia adalah project manager kita. Nah, tugas kita nanti akan membantu Emily untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Emily ya. Nah, contohnya di sini Arcel. Ada fungsi apa nih? Fungsi print dan input. Masih ingat Arcel? Fungsi print digunakan untuk apa Arcel? Mencetak sesuatu. Ya, betul banget. Pencetak ya keywordnya ya. Kemudian input, fungsi input digunakan untuk apa? Untuk mencetak sesuatu, tapi orang juga bisa Hmm? menjawab. Iya, Entah apa. oke. Jadi seperti kemarin mau memasukkan data ya, input memasukkan data maka bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, itu contohnya kemarin yang sudah pernah Arcel praktekkan. Mantap. Lanjut lagi. Berikutnya di sini. Nah, di sini ada tanda seru dan sama dengan itu maknanya apa Arcel? Masih ingat Arcel? Tanda seru dan sama dengan itu di dalam Python merupakan simbol apa? Simbol sama Tidak sama dengan dengan. atau tidak sama dengan? Ya, tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan penulisannya menggunakan tanda seru. Oke, mantap nih. Pintar. Asal masih ingat loh. Udah 1 minggu lebih. Oke, Eh, ya. Kita akan bahas logical type. Nah, tadi sudah dibahas tentang not equal ya, yang tidak sama dengan. Kemudian untuk penulisan sama dengan di dalam Python, nah ini penulisannya double. Oke, harus saya ingat-ingat lagi. Double ya, selalu double penulisan sama dengan di dalam Python. Kemudian untuk yang lainnya sama, seperti di matematika ya. Untuk greater than, less than, kemudian less than or equal, dan greater than or equal, penulisannya masih sama, seperti di matematika. Yang berbeda hanya equal dan not equal saja yang perlu diingat-ingat. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya, selain itu juga ada operator. Nah, untuk operatornya itu ada dua jenis, ada and dan or. Nah, apa perbedaan penggunaan and dan or? Arcel, apakah masih ingat penggunaan and Kalau dan or? Mm-mm. kalau N dua-duanya harus benar, or salah satunya doang boleh salah satunya doang yang benar. Oke, betul, betul banget. Saya bisa pakai bahasa sendiri ya, betul banget. Jadi kalau and keduanya benar ketika semuanya benar. Nah, kalau or salah satunya benar, maka dia akan benar. Nah, itu perbedaan antara and dan or. Pinter banget nih Arcel, masih ingat loh. Padahal udah 2 minggu lalu ya setelah libur itu yang kita bahas. Oke, lanjut lagi. Ini untuk contoh-contohnya nih, Arcel ya. Jadi ada off nih. Off tidak sama dengan off. And 3 sama dengan 3. Maka hasilnya false. Karena di sini operatornya and. Lalu off tidak sama dengan off. Nah, itu kan hasilnya false ya. Maka jika salah satu ada false dan operatornya adalah and, maka hasil akhirnya juga akan false. Nah, itu. Kalau yang or, salah satunya true, maka hasil akhirnya juga true. Nah, itu perbedaan antara and dan or ya. Oke, lanjut lagi. Karena Arsa sudah paham, kita lanjutkan saja. Nah, ini untuk conditional statement, itu menggunakan perintah if dan else nih. Contohnya, kalau terdapat dua condition, kita bisa menggunakan fungsi atau perintah if dan else ya. Kalau terdapat 3 condition, kita bisa menggunakan struktur penulisan if, elif, dan else. Nah, itu ya perbedaannya. Kalau ada dua, kita menggunakan apa, Arcel? Kalau menggunakan Sama. dua, if dan Oh, dan else. else, betul. Lalu kalau ada 3 condition, kita menggunakan apa saja, Arcel? Else. Else. If, elif, dan else ya. Ada Else. 3, iya. Kalau 3 condition, kita bisa menggunakan itu. Oke, mantap. Lanjut lagi berikutnya di sebelah kiri ini. Nah, penulisannya ada sebuah if di dalam if. Nah, ini untuk bersarang ya, sebuah condition bersarang. Ada if di dalam if. Itu nantinya kita bisa gunakan juga
untuk case-case tertentu. Nah, case yang seperti apa? Nah, misalnya ada sebuah kondisi. Misalnya jika jawabannya satu, lalu kondisi yang kedua jika jawabannya dua, maka di masing-masing condition ya, itu terdapat condition lagi. Nah, yang lebih spesifik lagi. Jadi kita bisa gunakan condition di dalam condition, yakni if di dalam if itu. Contoh penulisannya ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada sebuah contoh untuk kode programnya ya. Ada sebuah contoh outputnya seperti yang ada di kotak sebelah kanan. Enter your promo code. Nah, ini sepertinya kita diminta untuk memasukkan sebuah kode ya. Jadi nanti customer diminta untuk memasukkan sebuah kode. Kemudian, jika kodenya tersebut benar yang diinputkan oleh customer ya, maka dia akan print promo kodenya akan diaktifasi. Namun, jika yang dimasukkan itu salah, maka akan mencetak error gitu ya, keterangannya error. Nah, bagaimana cara menuliskan kode programnya? Nah, jadi kita bisa gunakan fungsi input itu digunakan untuk memasukkan data ya, meminta customer untuk memasukkan datanya. Kemudian data yang dimasukkan, yang diinputkan oleh customer akan kita simpan ke dalam variable. Nah, di dalam variable contohnya di sini adalah variable promo ya. Kemudian kita buat sebuah condition. Nah, ada kondisi di sini ya. Ada dua kondisi. Maka kita bisa menggunakan if dan else. Jadi, if promo sama dengan summer, maka dia akan print promo kode activate. Nah, itu ya. Jadi kalau promo yang dimasukkan oleh customer kodenya summer, maka dia akan diaktifasi. Namun, selain itu ya, maka kita masuk condition yang kedua, yakni else ya. Maka dia akan print error. Nah, itu dia. Jadi kita bisa menggunakan dua kondisi di sini contohnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sama Arcel sebelum kita lanjut? Ada ya? Sudah cukup bisa dipahami ya, Arcel ya? Bisa? Bisa, mantap. Lanjut lagi. Berikutnya, nah berarti kita akan lanjut ke materi looping. Nah, apa tadi looping? Nah, Arcel sudah menyebutkan ya. Looping itu kita gunakan untuk melakukan kegiatan secara berulang. Nah, betul banget. Jadi di sini kita akan mengenal while loop yang pertama kali. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Nah, penulisan struktur while loop adalah seperti ini, Arcel. Seperti yang ada di layar ya. While kemudian ada ekspresi itu benar ya, maka titik dua akan melakukan tindakan-tindakan yang kita berikan. Lalu penulisannya juga terdapat indentasi di sini. Terdapat indentasi. Nah, satu indentasi di dalam Python bisa sama dengan 4 spasi. Contohnya seperti yang ada di layar ya. Kemudian penggunaan while ini ada beberapa contoh. Yang pertama, di sini sepertinya Arcel diminta untuk menuliskan kode supaya menjadi sebuah nih yang seperti yang ada di kotak ini, sebuah pertanyaan ya. Enter your card number. Nah, jadi diminta untuk memasukkan nomor kartunya. Lalu diinputkan sebuah angka karena nomor kartu ya. Kemudian dia muncul setelah diinputkan, muncul sebuah string. Better luck next time. Nah, jadi kalau yang diinputkan itu tidak sesuai dengan yang kita kondisikan ya, maka dia akan mengulang lagi ya, diminta untuk mengulang lagi. Nah, seperti itu. Contohnya di dalam kode tersebut kita bisa menuliskan menggunakan fungsi int itu untuk mengubah nilai menjadi bilangan bulat. Jadi sebelumnya ya, kalau kita memasukkan angka, nah itu otomatis akan diubah menjadi sebuah integer. Karena di sini ada fungsi int. Kemudian kita gunakan fungsi input lagi untuk memasukkan datanya. Lalu terdapat while ya. While card number tidak sama dengan, nah ini ya kondisi yang kita berikan di sini. Nah, kalau berdasarkan perintah dari Emily, itu card numbernya adalah 45626. Nah, itu informasi tambahannya ya. Jadi kita bisa masukkan dalam kode. Lalu dia akan print better luck next time. Nah, itu untuk pernyataan yang akan muncul di dalam kode, dalam
output ya. Lanjut lagi. Berikutnya dia diminta untuk memasukkan lagi ya karena tidak sesuai, karena belum sesuai, maka dia diminta untuk memasukkan kodenya lagi. Kemudian ketika dimasukkan kodenya, kodenya akan disimpan di dalam variabel lagi. Nama variabelnya adalah card number. Nah, card numbernya ini di baris, nah, keberapa ini? 4 ya. Card number. Lalu berikutnya dia akan print you win. Nah, you win ini penulisan printnya sejajar dengan while ya. Artinya dia berada di luar dari while. Jadi dia tidak masuk di dalam looping. Nah, artinya yang hanya looping ya, masuk looping itu yang ini saja. Nah, itu kalau kita lihat di sini, kalau sudah sesuai, dia akan muncul you win gitu ya. Kalau sudah sesuai angkanya. Oke, lanjut lagi nih. Berikutnya, apakah Nanya. sudah cukup? Oke, Arsel, boleh mau tanya apa? Ini kenapa? Kan ini card number tuh ya variabelnya kan. Heeh. Makanya input enter your card number. Terus Mm-mm. ini diulangin lagi. Kenapa bukan card number sama dengan 45626? Card number sama dengan Oh, gitu. Ya Kenapa kenapa? nggak card numbernya tidak sama dengan langsung angkanya gitu ya? Hmm. Oke, karena di sini Arsel ya, maksud dari INT kemudian input lalu enter your card number itu adalah meminta customer untuk memasukkan data ulang. Ya, meminta ulang. Jadi kalau hanya card number sama dengan 45626, maka itu adalah sebuah variabel yang sudah pasti nilainya itu. Tapi di sini kita akan meminta ya. Jadi card number di sini merupakan variabel yang berfungsi untuk menyimpan kode atau data yang diinputkan oleh customer gitu. Jadi dia masih kosong nih variabelnya. Jadi masuknya nanti dari yang diinputkan oleh customer. Nanti masuk sini. Gitu Arzel. Sampai sini apakah bisa dipahami? Terus kok Heeh. dia bisa print you win? Kenapa dia bisa you win? Oke, kita akan bahas ya. Kenapa di sini dia bisa you win? Jadi, untuk while loop-nya, kalau kita perhatikan di situ muncul stringnya apa nih ya, Sel? Print better luck next time ya. Nah, Ya. itu masuk dari while loop. Artinya ini, while card number, ketika card number-nya itu tidak sama dengan 4526, maka dia akan selalu mencetak better luck next time gitu ya. Suruh coba ulang lagi nanti. Kemudian lalu diminta untuk masukkan lagi. Nah, sampai terus berulang-ulang sampai kode yang dimasukkan customer itu sesuai dengan Oh, yang kita mau, yakni oh empat oke oke lima oke. enam dua enam. Bisa ya? Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya, Arsel ya. Oke, mantap. Lalu yang print you win di sini kenapa penulisannya di luar looping, Arsel? Coba. Menurut Arsel kenapa you win ya, print you win penulisannya di luar dari looping? Kenapa nih menurut Arsel? Kalau udah you win nggak Mm-mm. bakal lagi. Iya, betul banget. Iya. Jadi kalau sudah betul ya, sudah sesuai, maka dia tidak akan berulang lagi seperti itu. Oke, mantap. Arsel bisa memahami contoh yang pertama ya. Kemudian berikutnya, apakah kita akan langsung praktek atau mau bahas satu lagi, Arsel? Oh, satu lagi aja. Bahas satu lagi aja ya. Oke, kita akan bahas yang kedua. Nah, kalau di sini contoh yang kedua, sepertinya mirip-mirip ya, tapi ada perbedaannya di sini. Nah, jadi yang perlu dipahami Arsel adalah struktur penulisan dari while looping ya. Struktur penulisan dari while looping ini yang perlu Arsel ingat-ingat. Penulisannya sama ya, menggunakan while loop. Jadi di sini case-nya adalah meminta customer untuk memasukkan ya. Please enter your feedback of to finish. Nah, artinya ketika customer memasukkan sebuah inputan, sebuah string ya, dia akan disimpan di dalam sebuah variable. Kemudian kita buat sebuah looping nantinya. Jadi kalau customer memasukkan off ya, maka programnya akan berhenti. Jadi selama customer belum memasukkan kata off, maka program akan terus berjalan
Nah, jadi kita buat sebuah looping. Nah, bagaimana? Coba kita lihat pada kodenya ya. Jadi idenya seperti itu. Feedback. Nah, di sini feedback merupakan sebuah variabel yang kita buat untuk menyimpan data yang diinputkan oleh customer. Nah, karena yang diminta itu datanya tidak berupa angka, jadi tidak perlu ditambahkan fungsi int. Jadi hanya cukup menggunakan fungsi input saja. Input kemudian kita tuliskan di dalam tanda kurung string. Nah, stringnya jangan lupa dikasih tanda kutip. Kemudian di sini kita mulai menggunakan while loop. While feedback tidak sama dengan off ya, maka dia akan print thank you for your feedback. Nah, jadi kalau feedbacknya itu yang diinputkan oleh customer tidak sama dengan off ya, maka dia akan terus berulang. Berulangnya apa? Menuliskan muncul string thank you for your feedback. Kemudian setelah muncul thank you for your feedback, dia diminta untuk memasukkan data lagi, memasukkan feedback lagi. Maka yang muncul pada program itu muncul pertanyaan, please enter your feedback of to finish. Nah, lalu kita inputkan lagi nih, customer input data lagi. Misalnya, thank you. Nah, setelah itu berikutnya dia akan memasukkan off. Nah, kalau sudah dimasukkan off, maka dia akan berhenti programnya. Nah, jadi kita cukup menggunakan fungsi while di sini. Untuk yang kedua, apakah ada pertanyaan dari Arsel? Yang mana nih yang mau ditanyain? Ngerti. Yang mana? Oh, oke. Sudah ngerti ya. Mantap, Arsel. Berarti sudah siap ya untuk praktik ya? Siap. Oke, sekarang giliran Arsel yang share screen ya. Miss stop share dulu nih sekarang. Oke, Arsel boleh mulai untuk share screen. Kita buka modul kedua lesson 3. Tapi kok Judulnya error lagi? looping. Boleh di-refresh dulu, Arsel, kalau error. Boleh di-refresh dulu, nanti akan muncul kembali. Nah, akan diperbarui tampilannya. Oke, Kok begitu? kita tunggu dulu. Masih loading. Kita tunggu dulu ya. Belum kelihatan di sini. Aku Mm-mm. dari mana ya? Chrome. Pakai Google Chrome. Nah, dah. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah terbuka ya. Oke, selanjutnya Arsan bisa buka di modul 2 lesson 3. Lesson 3. Oke, itu nomor 5, longevity ordering ya. Kita klik kemudian muncul pertanyaan nomor 1 ya. Nah, di sini tugasnya Arsal adalah memilih pernyataan-pernyataan yang benar terkait dengan while loop. Nah, apa itu while loop? Kegunaannya untuk apa? Nih, Arsel bisa pilih yang menurut Arsel paling tepat ya. Miss kasih clue. Yang benar di sini ada 3, Arsel ya. Arsel boleh pilih 3 jawaban yang menurut Arsel benar. Mm-mm. Sudah ada 2. Kemudian satu lagi. Oke. Oke. Masih belum benar? Coba kita akan cek nih. Yang pertama, when the program gets to the while loop, the body of the loop is execute first. Then the condition is checked. Coba kita cek dulu ya. Itu apakah benar nih? Ketika program gets into the while loop, the body of the loop is execute first. Then the condition is checked. Sepertinya benar atau tidak nih Arsel? Menurut Arsel, kenapa benar Arsel? Karena kan yang while bla bla blanya baru Hmm? kalimat yang mau dimasukin. Oh, well bla 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 conditionnya ya, kemudian baru kalimat yang perintah yang akan execute gitu ya. Benar, kita oke boleh deh. Kemudian yang kedua,
The while loop perform the same sequence of action as long as a specified condition is true. Okay. The while loop perform the same sequence of the action as long as the specified condition is true. Nah, ini tadi lebih tepat yang ini nih. Kayaknya lebih tepat yang ini nih, ya. Gimana? Oke, Hmm. jadi kalau while loop itu akan terus berjalan ketika jawabannya itu, nah ini, specified condition is true. Nah, itu. Yang lebih tepat yang ini ya, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, coba kita baca lagi. All the command and action in the while loop are written without indentation under one another. Nah, ini without indentation, salah ya. Harusnya harus ada indentasinya. Nah, ini kebalik nih. Kemudian selanjutnya, either a simple is compound, bla 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 bla, oke. Nah, ini sepertinya benar ya. Either in the Hmm. simple, a compound logical expression can be used as a condition of the while loop. Nah, itu juga benar. Kemudian yang terakhir ya, the while loop can be used when it's impossible to determine how many times of the action need to be repeat. Oke. Nah, udah benar ya. Oke, mantap Marcel. Boleh lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 2 dan 3 sepertinya ini latihan mengetik seperti biasa ya. Nih, melatih Arcel dalam mengetik ya supaya lebih tangkas lagi. Oke, input password. Oke, huruf kapital, kemudian ada tanda, titik, koma. Nah, itu jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ini melatih ketelitian, kecepatan dalam mengetik ya. Oke, while password. Nah, not equal QWERTY. Maka dia akan diminta untuk input lagi gitu maksud dari kodenya. Oke, input error. Ya, ada tanda petik karena dia merupakan sebuah string. Oke, good job Arcel. Lanjut lagi berikutnya. Masih satu lagi. Latihan mengetik. Oh, Oke, kita mulai yang nol ya. Nah, oke, good. While price ya, tidak sama dengan nol, maka dia akan print promotion to pay price divided by 2 ya. Good. short. Ini Oke, oh, lalu price ya. bentar. Mm-mm. Ini range. Oke. Oke, mantap Arcel. Lanjut lagi. Berikutnya, nah kalau di sini perintahnya adalah fix the bug in the program. Jadi diminta untuk tahu dulu problemnya apa di sini. Lalu ketika kita play, Arcel ada keterangan apa di sana? Bad input ya, bad input di baris kedua. Nah, sepertinya di sini ada yang perlu kita cek kembali di baris kedua. Nah, while time. Oke, sebenarnya kode program ini maksudnya untuk apa sih Arsa? Coba kita cari tahu dulu ya. Jadi di sebelah kanan itu ada sebuah program. Enter the current the time in hours. Jadi sepertinya ada informasi tambahannya juga di bawahnya. Coba Arsel bisa scroll pelan-pelan ke bawah di sebelah kanan. Nah, itu ya. Jadi tokonya itu bukannya pukul 10 sampai 12 malam. Nah, Ya. jadi selain di pukul itu, tokonya tutup.
Jadi di sini programnya adalah untuk mengecek ya, customer bisa mengecek secara online ya, apakah tokonya buka atau tutup nih gitu. Jadi kita bisa tahu ketika memasukkan angkanya. Nah, jadi di sini untuk while-nya di sebelah kiri, while time harusnya di situ apa tuh Arcel? Lebih Apa? dari sama dengan ya, betul. Penulisannya tapi perlu kita perbaiki ya. Lebih dari ya, greater than and equals. Oke, good. Lalu berikutnya and time ya. Oke, coba. Kok Ternyata, masih nggak bisa ya? nah jadi kan bukanya pukul 10 ya. Jadi kalau jam 10 dia udah buka nih. Tapi kalau jam Hmm. 12, apakah dia buka? Harusnya sudah tutup ya. Jam 12 sudah tutup. Jadi untuk yang kedua itu end time kurang dari 24. Kurang dari kan? Iya, less than doang, nggak pakai equals. Kenapa? Karena kalau jam 24 dia udah tutup. Nah, jadi bukannya berada di bawah jam 24 gitu. Ini masih Kemudian, bad input. iya, masih bad input. Kenapa? Karena penulisan while, Arcel selalu ingat-ingat kembali, struktur penulisan while diakhiri dengan titik dua. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Oke, good job, Arcel. Berikutnya di baris ketiga sekarang. Nah, coba Arsel amati dulu nih. Menurut Arsel, apa yang perlu kita perbaiki, Arsel? Oh, tanda petik. Iya, karena di situ tanda petik termasuk di dalam sebuah string, maka tanda petik yang kita gunakan di luar, Arsel bisa menggunakan double petik. Nah, double petik. Kenapa? Nah, karena kalau Arsel perhatikan, di situ ada we're open. Nah, menggunakan tanda petik ya, apostrof. Nah, Hmm. jadi harus kita gunakan yang berbeda di luarnya gitu. Lanjut lagi berikutnya sama ada string juga, maka kita perbaiki untuk tanda petiknya. Oke, mantap. Sekarang kita inputkan, Arsel bisa inputkan. Nah, ternyata ada keterangan di sini Arsel. Apa tuh? Nah, keterangannya str and int. Nah, seharusnya ketika dimasukkan sebuah angka, maka Arsel perlu menggunakan fungsi apa? Fungsi int. Ya, betul banget untuk mengubah nilainya menjadi bilangan bulat ya. Lalu kita inputkan. Wah, munculnya berkali-kali. Kenapa tuh Arsel? Coba kita amati lagi ya. Dia udah Oh, benar, namun masih muncul berulang kali. Kenapa? Karena di sini penulisan di baris keempat. Coba Arsel perhatikan. Time sama oh, dengan int input. Itu penulisannya terdapat indentasi. Nah, jadi untuk baris keempat, Arsel bisa tambahkan indentasi. Indentasi itu berapa? Satu sama dengan 4 spasi. Ya, oke, good, Arsel, udah benar. ini. Kemudian kita Hmm. coba play. Nah, kalau yang terakhir, kenapa dia berada di luar looping, Arsel? Kenapa nggak sejajar dengan time? Nah, Arsel bisa lihat di situ. Oke, good. Enter the current in hours. Oke. Oke, enter lagi. Oke. Mm-mm, udah. Nah, sekarang coba kita centang ya. Kita masukkan ulang. Nah, ini biar auto checknya bekerja, perlu kita centang. Ya, good job Arzel. Lanjut lagi nomor 5. Nah, di sini perintahnya adalah modify ya, modifikasi kode programnya. Nah, contohnya di sini ada sebuah kode. Jadi untuk kode promonya itu adalah live ya. Arzel bisa tambahkan di situ. Untuk outputnya seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi dia akan terus menerus ya. Kode programnya akan terus menerus berjalan selama jawaban dari customer itu kodenya belum tepat. Nah, kode yang tepat adalah live. Maka ketika yang dimasukkan oleh customer bukan live, dia akan muncul lagi. Customer diminta untuk inputkan data lagi gitu. Nah, jadi Arcel bisa menambahkan di sini apa tuh? Input. mm-mm,
Oke. Inikah? Coba Arzal kita perhatikan. Kalau seperti itu kita play, apakah sudah bisa? Belum bisa ya. Kenapa? Penulisan while selalu Arsel ingat-ingat. Terdapat titik Ya. dua. Iya, titik dua. Paling akhir itu selalu ada titik dua. Lalu penulisan di bawah dari while terdapat indentasi. Nah, jadi ketika diinputkan ya oleh customer, while input enter your promo code tidak sama dengan live, maka dia akan print this promo code is not valid gitu ya. Jadi kita menuliskan apa seharusnya? Print ya. Nah, kita menuliskan print. Oke, Elsa sedang mencoba eksperimen. Oke, oke. Oke, oke, kita coba ya. Nah, kalau seperti itu, diklik dulu yang warna pink, Arcel, untuk stop. Iya. Nah, baru bisa diedit kalau seperti itu. Oke, sekarang kita Pokoknya, tambahkan lagi, boleh? pakai if atau gimana? Pakai print. Nih, clue-nya boleh pakai print. Arcel pakai print. Kenapa? Untuk mencetak yang kalau kodenya diterima. Nih, promo kode accepted itu. Coba. Nah, jadi dia akan mencetak promo kode accepted itu kalau kode promonya sudah live ya. Namun kalau belum live, ada keterangan this promo code is not valid. Nah, jadi Arcel bisa tambahin di situ print ya promo code accepted. Oke. Terus apa lagi? Ke bawah lagi. Print lagi. Nah, berikutnya di situ nih Arcel ya. Coba kita Hmm. perhatikan. While input enter your promo code, nah jadi Arcel tidak perlu menuliskannya berkali-kali. Jadi input di sini itu sudah ada di baris pertama. Jadi Arcel tidak perlu menuliskannya ulang. Nah, kemudian lalu apa yang dituliskan? Jadi di sini sudah ada print promo accepted. Namun kalau kode promonya belum diterima, Arcel belum menambahkan stringnya ya. Jadi stringnya kalau belum diterima apa tuh? Jadi bisa ditambahin di situ Arcel. This promo code is not valid. Nah, betul banget. Jadi perlu kita tambahin kalau kodenya tidak valid. Oke, good job Arcel. Lalu, sekarang apakah sudah bisa? Kita coba ya. Cuma aku heran aja sih kayak maksudnya kan Hmm? input enter your promo code equals not live. Nah, eh heeh. berarti berarti print this. Tapi kenapa bilang if promo code equals live, print promo code accepted? Kenapa nggak begitu atau langsung kok bisa langsung begini aja gitu? Nah, kita coba dulu Arcel. Kalau kayak gini apakah sudah benar gitu ya? Kita bisa tahu kalau sudah running. Coba kalau di play, dimasukkan kodenya. Kalau live, apakah sudah Wah, sesuai? promo code yang nggak bisa ini. Nah, nggak bisa ya. Kenapa tuh? Karena penulisan indentasinya kurang tepat, Arcel. Jadi di baris yang terakhir itu, baris ketiga, dia harusnya di luar dari looping. Kenapa di luar? Karena looping tadi dia bekerja terus-menerus kalau apa? Kalau kode promonya tidak sama dengan live. Sedangkan kalau di luar dari perulangan itu, artinya dia sudah sesuai. Maka promo kode accepted. Nah, jadi penulisannya sejajar dengan while ya, atau di luar dari looping. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, sudah bisa ya sekarang ya. Coba kita centang. Nah, kita coba ya eksperimen. Enter. Jangan lupa enter Arsel ya. Tadi punya Arsel belum di enter yang terakhir. Oke, kita input ulang. Nah, masih belum bisa kenapa tuh Arsel? Ada yang kurang sepertinya. Yo, Arsel cek kembali.
Pada sering. Promo code accepted itu di sana kurang apa? Tanda? Kurang tanda? Tambah seru. Titik. Tanda titik. Coba Arsel perlu cek kembali ya. Tanda titik. Kemudian yang lain sepertinya sudah ya. Sudah benar ya. Oke, kita coba inputkan. Ya, oke. Nomor 5 coba Arsel pahami dulu. Apakah ada yang mau ditanyain dulu Arsel? Pertanyaannya Arsel tadi sudah terjawab atau belum? Jadi kenapa nggak Hmm? tulis if Mm-mm. if promo wait if promo code If equals promo live code, baru ditulis uh, prom apa promo code accepted. Kenapa langsung bisa begitu? ya, jadi kita bisa membuat sebuah looping langsung, Arsel. Contohnya dari nomor 5 tadi. Jadi kita langsung menggunakan looping ya, while. While input, jadi yang diinputkan kalau bukan sama dengan live ya, tidak sama dengan live, maka dia akan selalu muncul. Print, this promo code is not valid. Namun, selain itu dia akan print promo kode accepted. Nah, itu Arsel. Jadi ada beberapa cara Arsel. Penulisan kodenya tidak hanya satu cara. Nah, jadi kalau di situ tadi kan kita melanjutkan kode ya. Karena tugasnya melanjutkan kode, maka Arsel bisa menuliskan di bawahnya print this promo code dan print promo code accepted. Namun, jika Arsel tugasnya tadi nulisin kode secara mandiri dari awal gitu ya, Arsel bisa gunakan referensi kode lain. Bisa Arsel. Jadi sebenarnya kode program itu tidak hanya satu pattern yang benar. Jadi bisa outputnya nih Arsel, misalnya menjadi seperti ini, tidak hanya satu. Seperti di matematika, ketika Arsel menghitung, ya, caranya tidak hanya satu jalan saja, tapi banyak cara untuk menghitung. Bisa cara ini, cara cepat, cara pakai cara yang lama gitu juga bisa, ya. Jadi banyak cara. Arsel tadi mau pakai if juga bisa. Jadi tidak hanya yang itu saja jawaban yang benar ya. Oke, kalau Arsel mau eksperimen juga boleh banget nanti. Gitu ya. Mantap, Arsel. Lanjut lagi berikutnya nomor 6. Nomor 6 di sini. Oke, tugasnya adalah modify ya, modifikasi lagi ya tugasnya. Oke, enter the promo ya, your promo code. Jadi di sini kode promonya nambah nih Arsel. Sebelumnya, nah nomor 5 itu berkaitan dengan nomor 6. Jadi di nomor 6 itu kode promonya kita tambah. Nah, jadi Emily meminta kode promonya kita tambah nih. Selain live ada juga hold. Nah, bagaimana kalau kode promonya ada dua, Arsel? Jadi tadi kan hanya live aja tuh. Sekarang kita akan pakai dua kode. Ada live, ada hold. Jadi Arsel bisa gunakan operator. Bisa gunakan operator and atau or. Nah, boleh. Arsel boleh eksperimen di sini menggunakan while ya. While promo tidak sama dengan oke. Bentar, Miss, maaf, Miss. Bentar. Iya, boleh, boleh Arsel. Miss tunggu. Aduh, Miss, maaf, Miss. Teman aku nggak jelas banget. Temen Arsel telepon ya tadi. Nanyain tugas atau apa? Nanyain kabar. Bilang aja. Astagfirullah. Aish, Bilang aja lagi ini ada kelas gitu. dah. Udah. Uh, Oke. geplak palanya besok aku. Telepon pas di tengah-tengah les juga. Lanjut lagi. Kita lanjut. Tadi saya pada nih. While ya. While promo tidak sama dengan live and atau or Arcel. Nih, jadi Or. kalau or, kenapa Ini or? satu doang. Salah satunya oke ya. Oh, ya, ya, gitu. Kita coba ya. Mm-mm. Kalau salah satunya benar, maka dia akan benar. Mm-mm. Oke. Terus, gimana nih? Nah, terus, oh bentar.
Nah, apa nih? While-nya Oh ini penulisannya? bukan input tuh. Ini print. Ah nggak tahu lah, aku eksperimen aja dulu. Iya, eksperimen dulu. Yes. Promo code. Mm-mm. Try. Oh, ini Oke, input deh. oke, kita pakai input. Terus, Kemudian, hmm, apa oke. lagi? Terus print Ya, print. promo code Ya, promo code. accepted. Oke, good. Kemudian, Oke. apalagi Arsel? Coba kita perhatikan di baris kedua. Well, penulisannya seperti apa, Arsel? Oh Menjorok ya ke gini. kiri. Oh, Ya, maksudnya? menjorok ke kiri. Kenapa? While sejajar dengan promo. Nah, Oh iya. ya, indentasinya yang ada di bawahnya ya. Oke, lalu berikutnya kita coba. Not is not defined. Nah, dia. Dia Oh, tidak ini harus defined. pakai string ya? Iya, harus pakai string. Jadi kita pakai petik. Ya, good. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Kemudian Ah, masih belum bisa. Kenapa itu, Arsel? live tuh Coba live. kalau Arsel tambahkan di sini promo, promo tidak sama dengan help. Lalu or promo tidak sama dengan live atau seperti apa, Arsel? Nah, jadi harus ada nama variabelnya Ah, jadi pada gimana maksudnya? promonya. Jadi while promo, nih coba Miss tuliskan di layar. Terus Hari Senin ya. Tadi ada mata pelajaran apa aja hari ini, Arsel? Matematika? ketika Ah, bener BI dong. representasi dua, Wah, banyak banget. Terus besok ada kumpul, ada speech debat juga untuk help besok. aduh, banyak Terus banget. besoknya lagi harus kumpul PR presentation. Oh, adalah mati aku. Banyak banget, Arsel. Arsel pulangnya jam berapa biasanya? Tadi jam berapa hari ini? 2.45 kan biasanya di Blitar. Heeh. Sampai Oh, rumah paling nggak jam 4 jam 4. Wah, sore banget ya, Arsel ya. kan. Wah, banyak banget kegiatannya. Semangat, Arsel. Jangan lupa istirahat, makan yang cukup. Aku makan Oke, kebanyakan sih jujur, bukan cukup lagi. kebayangkan. Yang penting nggak inilah, gak berlebihan. Berapa kali biasanya sehari? Tiga. Tapi 3. plus 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 tiga jajan, plus plus 3 plus plus jajan. makan cemilan. Oh, cemilan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa diubah dulu nih kebiasaan Arsel. Tadi kan udah makan buah tuh, jadi cemilnya lebih sehat ya. Oke, lanjut lagi Arsel. Nih yang ada di layar tuh itu contoh kodenya ya. Jadi kita gunakan apa? Variabelnya kita sebutkan. Nah, semula kan nama variabelnya promo, maka kita sebutkan juga di sana. Promo ya, promo tidak sama dengan hold. Nah, kemudian di sini Miss pakainya bukan or tapi pakai and. Nah, coba Arsel eksperimen dulu. Kalau pakai or, apa yang terjadi? Nanti kalau belum bisa, boleh pakai and. Gitu ya. Nah, Arsel Oke, bisa mari coba. eksperimen. Kita coba. Mm-mm. Kita klik stop dulu warna pink ya. Kemudian baru kita edit. Nah, kita edit sekarang udah bisa diedit. And promo Mm-mm. Kenapa di sini N, Arcel, bukan or? nggak tahu. Nggak tahu. Kan sebenarnya Heeh. life or health di sini.
Iya, jadi kalau di kodenya penulisannya tidak pakai or. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, itu kan loopingnya kalau tidak sama dengan. Jadi ada looping yang jawabannya itu kalau salah. Nah, jadi while ya yang dimasukkan itu kalau tidak sama dengan and tidak sama dengan lagi gitu. And tidak sama dengan help, Oh, and tidak sama dengan, ya oke. kan? Bisa ya? Bisa ketangkep ya? Oke. Jadi kalau jawabannya tuh nggak sama dengan help sama nggak jawaban. Jadinya jawabannya nggak sama dengan apa yang kedua? Bukan help, live ya sepertinya. Ada dua kode Arsel. Di sini punya Arsel baru help nih. Salah satunya ada yang baru, Nah, yakni Elsa. live. Iya, live-nya pakai huruf kecil. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita input lagi, diminta untuk input ulang. Kalau kayak gini bisa ya diklik lagi. Nah, kita coba lagi ya, kita inputkan ulang lagi. Enter the promo code. Nah, your promo code. Oke, kita inputkan kodenya. Sudah benar. Nah, live. Eh, Oke. bisa. Masih belum bisa. Kenapa nih? Coba kita cek lagi deh. Sepertinya print promo code accepted di sini ada tanda titik ya. Ada titik di baris keempat. Lalu berikutnya, apa lagi ya? Nah, harusnya di sini kita tambahkan promo ya sebelum input. Coba deh, Miss tuliskan secara lengkap aja di layar ya. Jadi ada promo di baris ketiga sebelum input itu Arcel. Jadi Nah, promo sama dengan. betul banget. Promo sama dengan gitu. Kenapa? Karena kita perlu menyimpan data tersebut di dalam sebuah variabel. Nah, Oke. contohnya nama variabelnya di sini promo ya. Oke, kita coba input ulang. Live Ini ya, udah bisa. udah bisa ya. Karena yang diinputkan di situ dia live nih atau hold. Maka dia akan benar, akan accepted. Oke, Wah, mantap. akhirnya. Akhirnya bisa ya. Satu lagi, Wah, satu lagi ya, Asel ya. Nomor 7. Nah, sekarang di sini tugasnya Arsel adalah menuliskan kode supaya outputnya seperti itu. Enter your feedback. Ya, diminta untuk memasukkan feedback. Contohnya di sini ada sebuah string yang diinputkan. Lalu diinputkan terus, dia akan terus berulang. Nah, lalu programnya akan berhenti ketika yang diinputkan oleh customer itu adalah off ya. Dia akan berhenti ketika off. Maka Arsel bisa menambahkan di sini sudah ada variable feedback. Oke. Lalu berikutnya kita gunakan fungsi input. Ya, good job, Arsel. Kita inputkan string di dalamnya. Nah, ada string enter your feedback. Oke. oke. Kemudian berikutnya kita gunakan while loop. While feedback ya. Kalau feedback yang diinputkan oleh customer itu tidak sama dengan off gitu, tidak Iya. sama dengan off, maka dia akan mencetak thanks, your review has been accepted. Gitu. Kemudian diminta untuk memasukkan lagi. Oke. Nah, jangan lupa penulisan while selalu ada titik dua. Tuh ya, titik dua. Oke. Lalu print. Nah, ini thanks your review has been accepted. Nah, itu muncul sebuah string. Jadi perlu kita kasih tanda kutip. Oke. Thanks your review has been accepted. Oke, sudah accepted ya. Good. Kemudian tanda seru ya. Lalu berikutnya kita akan tambahkan apa?
diminta untuk input lagi ya. Menurut Arsel bagaimana tuh kalau minta untuk input ulang? Input, enter Input your your feedback. Ya, kemudian berikutnya, um, mm-mm, sudah benar ya? Itu aja? kayaknya ini aja deh ya, ini aja Iya, deh. itu aja ya. Kita coba dulu. Oke, Oh, udah bisa. lah, Masih belum bisa. Kenapa Arsel? Karena di situ masih kurang sesuatu di baris keempat. Arsel perhatikan. Sesuatu yang disimpan oleh, yang dimasukkan oleh customer, harus kita simpan di dalam sesuatu. Apa itu sesuatunya? Data yang dimasukkan oleh customer itu kita akan simpan di dalam sebuah kotak. Kotak itu dinamakan apa, Arsel? Di dalam Python itu ibaratnya, Miss dulu pernah kasih contoh. Bayangkan, sesuatu itu adalah sebuah kotak, gitu ya. Terus di dalam kotak itu kita kasih data, kita kasih Orientasi. bola. Apa? Hah? Orientasi. Bukan identasi, tapi apa? Oh, Variable. variabel. Iya, untuk memasukkan data kita simpan di Doang. variabel. Atau ini Mm-mm. Nama variabelnya apa, Arsel? Nama variabelnya adalah alamat. coba kita coba ya. Crash. Terus, oke. Off. Oh, Lah, masih belum bisa. Kenapa, Arsel? Karena nama variabelnya di sini kan sebelumnya Arsel menggunakan feedback. Maka feedback. iya. Tapi kalau misalnya ternyata Mm-mm, karmanya kalau misalnya kita ketiknya begini, mm-mm. Yang di atas mau diganti bodo amat juga boleh. Coba eksperimen ya, Arsel ya. Kita coba ganti jadi bodo amat. Heeh. terus Nah, ini juga udah itu. Oh iya, mau diganti. bodoh Oke. amat. Terus aku mau fotoin kode ini untuk aku remember. Kita coba running habis ini. Kita Eh, play, kita inputkan. off. Cover off. Ah, Oke, bisa. Mantap, berhasil. mantap. Nah, seperti itu Arsel ya. Coba dicentang dulu sekarang. Oke. Aneh. Oh, Oh, dah. oke. Tuh. Mantap, Arsel. Good job. Nah, nomor 8 nanti Arsel boleh buat latihan atau dilanjutkan di lesson berikutnya juga boleh. Nah, tapi Oke. nanti lesson berikutnya kita bahas materi baru tentang loop lanjutannya gitu ya. Jadi sebenarnya Tanya lu. berkaitan. Iya, lanjutannya dari loop. Nanti ada lanjutannya ya. Kemarin sudah belajar basic-basic dari Python ya, Arsel ya. Hari ini Arsel sudah belajar tentang apa, Arsel? Kita ulangin lagi pertanyaannya supaya ingat. Belajar tentang. Pakai while loop. Mm-mm. Kemudian Arsel boleh ceritakan ke Miss, kapan Arsel menggunakan while loop? Contohnya untuk menggunakan loop ketika apa? Untuk Ketika apa kita saja? mau Mm-mm. menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu berulang-ulang. Berulang-ulang. Contohnya tadi yang sudah Arsel kerjakan itu ya, penggunaan loop itu berfungsi untuk membuat program apa saja Arsel yang masih Arsel ingat. Program feedback Program feedback. Jadi contohnya misalnya penggunaannya nanti seperti apa? atau promo Mm-mm. code. Promo kode, ya betul. Ada feedback, kemudian promo kode ya. Misalnya Arsel nanti buka sebuah toko ya, kemudian kita mau bikin aplikasi nih buat tokonya Arsel. Terus Arsel minta customer Arsel ya suruh memasukkan sebuah data. Nah, data tersebut
kita akan simpan. Tadi contohnya di variable ya. Lalu contohnya ada case-case-nya. Misalnya customernya Arcel bisa tahu, oh tokonya Arcel tuh bukannya pukul sekian sampai pukul sekian. Nah, jadi kita bisa gunakan looping tadi ya. Lalu Oke. kita mau buat kode promo nih buat customer. Kalau masukkan kode promo ini, mereka dapat diskon 50% misalnya. Nah, jadi bisa kita buat pakai looping juga. Terus contoh yang terakhir nih, misalnya Arsel buka toko roti ya, tolong dikasih reviewnya nih. Nah, kita pengen tahu nih feedback dari customer. Reviewnya itu apa saja, jadi kita bisa buat sebuah form gitu ya. Nah, itu contoh dari sebuah looping penggunaannya dalam daily life itu seperti itu. Dalam bisnis ya, dalam daily life ya, banyak sekali. Nah, seperti itu Arsel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita tutup? Nah, Belum ada. Oke, kalau belum ada kita akan berjumpa lagi hari Senin depan ya, Arsel ya. Terima kasih Arsel dan sampai jumpa. Dadah. oke. Bye-bye Arsel. Kita tutup ya. Oke.